Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Semangat. siang kawan pajak yang di rumah, selamat siang Ibu Selamat Tami. siang Mas Baik, Fandi. nggak cuma di rumah ya, bisa aja lagi di kantor ataupun di Lagi jalan di nih. jalan ya. Baik, selamat siang kawan pajak semua, berjumpa lagi dengan saya Fandi dan rekan saya Utami, dalam acara podcast Bijaksana, Bincang Pajak Santai penuh Penuh makna. Makna. Baik, ini kita sudah yang keberapa kali nih Bu Tami Aduh, melaksanakan podcast udah kita. banyak juga Sudah ya. lumayan Sampai banyak lupa nih juga, ya. betul. Dan biasanya nih kawan pajak, kalau kita sudah melaksanakan podcast Bijaksana, berarti kita mau bahas hot-hot topik nih. Hot-hot Ya, topik di bidang apa? Bukan gosip Bu Tami ya. Tapi kita bahas hot topik terkait dengan perpajakan. tentunya. Betul sekali. Khususnya pada hari ini Bu Tami, kita akan membahas mengenai Dirjen Pajak Nomor 5 Tahun 2024. Mungkin ada kawan pajak yang cukup asing nih Bu Tami ya terkait Per Oke. 5 2024 karena memang ini ada sasaran tertentunya ya Bu Ya, Tami ya. Jadi nggak semua dari kawan pajak mungkin tahu tentang Per 5 2024 ini. betul Nah, sekali. betul. Per 5 2024 ini kali ini kita khususkan nih untuk kawan-kawan dari dari instansi pemerintah Ya, karena kita akan bahas mengenai Ebupot IP. Jadi bagi kawan-kawan yang PNS, TNI, bendaharawan. Polri, bendaharawan Hmm, wajib banget nih buat memperhatikan podcast kita pada hari ini gitu ya, ya Bu Tami ya, ya. betul. Baik, tanpa berlama-lama nih Bu Tami, tadi kan saya sudah bahas mengenai Perlima 2024 sama apa sih yang dibahas di Perlima 2024 itu. Nah, Mm-mm. sebenarnya di Bu Tami ya, Nah, pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Dirjen Pajak Nomor 5 Tahun 2024 yang membedakannya dengan Per 17 Tahun 2011 ini apa nih Bu Tami? baik, sebelumnya nih Mas Fandi, Iya. ini tuh ibaratnya ini masih fresh from the oven. Ini emang Oh, bener-bener fresh aturan baru fresh gitu from the ya. oven. Dan berlakunya tuh di Mhm. bulan ini. Jadi Bulan ini? ya ini mohon maaf Oh. nih kalau ada kawan pajak dari bendaharawan yang Iya. belum disampaikan ya. Walaupun di akhir-akhir Heeh. kita mau mencoba melaksanakan tanggung jawab ya, Betul sekali tetap Bu kita Tami. sampaikan. Kita Mudah-mudahan kita nanti sama. bermanfaat. Mhm. Oke, kembali tadi yang ditanyakan Mas Fandi, Iya. sebenarnya kalau secara garis besar, Mhm. pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Per 5 tahun 2024 ini adalah yang pertama nih Fandi, kalau kita bicara Per 5 2024 tuh kita langsung ingat ada bukti potong baru. Oh, ada bukti potong Nah, baru. Apa tuh bukti ya, potong yang baru namanya Bu bukti Tami? potong A3. A3. Ya, dulu Ini kan kita heeh, tahu A1, A2 dengan familiar ya. A3 Nah, iya sekarang betul. ada A3. Gitu, entar kalau ada A4 lagi Kayak jurusan kalau zaman dulu jurusan ya. betul. Tapi ini bukan jurusan sekolah ya. Oh bukan jurusan Oke, sekolah. ini salah Iya. satu bukti potong baru Mas Fandi. Iya. Jadi biasanya kalau untuk ASN kita mengenal Mhm. bukti potong itu tahunan kan ya. Betul sekali, iya. A2. Nah, sekarang Betul. diperkenalkan bukti potong baru yang bersifat Mhm. bulanan. Oh jadi A3 ini Nah, sifatnya bulanan Bu Tami? bulanan. Oh Nah, gitu, ini baik. tapi memang untuk instansi pemerintah, di Iya. mana diberikannya kepada Mhm. pegawai tetap atau pensiunan gitu ya, yang Iya. menerima penghasilan secara berkala, baik itu PNS Mhm. atau ASN, anggota TNI Polri, pejabat negara dan juga Baik. pensiunannya. Nah, Pensiunannya juga ada ya, dapat A3-nya ya, ya Bu Tami itu ya? yang paling bener-bener baru gitu ya, Baru yang banget itu. ya dulu belum ada Mas Fandi, Iya saya juga ya mungkin kan? kita karena kita PNS nggak pernah kita lihat Iya bukti kan? potong A3. Iya, ini jadi kerjaan baru nih buat Kerjaan baru bendaharawan. bendahara. Bendahara kantor Iya, kita berarti iya, bendahara itu juga dan juga berarti ini ya? mungkin bendahara yang menyimak juga, "Aduh apalagi nih," ya kan. Ada apa lagi? Tapi Tetap semangat tapi ya Bu tetap Tami ya, semangat tetap karena semua semangat. itu pasti ada hal Ya, positifnya oke tujuannya. oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau yang Mhm. kedua, ya seperti kita tahu Pak Mas Iya. Fandi, awal tahun kita ada Per 168 kalau ingat, Iya. terkait penerapan TER. Penerapan Nah, TER itu kan iya. banyak beberapa istilah yang hilang gitu ya. Iya betul Nah, kemudian sekali. di sini dilakukan penyesuaian-penyesuaian, kayak Mhm. pegawai berkesinambungan, tidak berkesinambungan itu kan nggak Iya ada. dulu Nah, bingung tuh mana sih yang ya. bersinambungan, mana Nah, yang enggak ya gitu. perubahan-perubahan itu kemudian Mhm. dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya Ya, diadakan Bu ya ya. kayak gitu. Jadi nanti ada beberapa Mhm. bukti potong yang kopnya berubah gitu ya, Oh ada dalam itu, rangka penyesuaian, terkait PMK 168 PMK ini. 168 Ya, itu. dan kemudian yang ketiga lagi, Iya. dulu kita kalau bicara zakat itu pasti, Mhm. baru ada di SPT tahunan ya, Mas Fandi. Betul sekali jadi Nah, sekarang di aturan terbaru, zakat itu iya. sudah dicantumkan di dalam bukti potong. Oh jadi zakat udah ada di bukti Ya, potong tapi biasanya bukti potong masa pajak terakhir, berarti yang 1721 mhm, A1 maupun iya. 1721 A2. Oh gitu Oke. jadi sudah ada, muatan zakat di bukti Iya, potong itu karena biasanya nih nggak ada nih kita udah bayar zakat yang heeh, Basnas dan lain-lain cuma
ternyata, oh di laporan SPT tiba-tiba ada zakat di bukti potong saya nggak ada, Heeh. bingung jadinya Bu Jadinya Tami. kalau dilaporkannya di Heeh, SPT tahunan akhirnya muncul lebih bayar kan lebih Mas Wandi. bayar, Nah, betul. sebenarnya Mhm, dalam aturan terbaru ini iya, itu diakomodir. Jadi ketika di dalam bukti potong A1 mhm, atau A2 itu sudah muncul tuh Mas Wandi, iya. kolom terkait pengurangan zakat. Oh jadi ada kolom Ya. tambahannya nih Bu Ya, Tami, zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib. wajib Berarti gitu. zakat aja ya zakat. Kalau di Islam mungkin zakat fitrah, zakat mal ya. Betul sekali, Yang apa agama lain juga tentunya ada ada. Jadi kalau ada yang masing-masing. kalau yang sunnah-sunnah kayak infak gimana nih gitu ya. Aduh, Karena di situ benar-benar diteruskan yang bersifat bersifat wajib, wajib gitu betul ya. sekali Bu Tami. Dan itu yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Pemberi kerja, jadi yang istilahnya yang kalau pemberi kerjanya bayarin baru nanti di-input dalam bukti Iya. potongnya Bu Kan Tami ya? sekarang tuh banyak Mas Wandi, Mhm, instansi ataupun kantor-kantor yang langsung bekerja sama dengan lembaga zakat, lembaga amil zakat, zakat, amil yang zakat. sudah dapat izin dari Menteri Keuangan Iya ya. betul sekali. Nah, yang semacam itu tuh Mas Wandi, Iya, makanya dia langsung bisa mengurangkan di dalam mhm. bukti potong tahunannya, gitu. Oke, jadi oh sangat menguntungkan nih bagi kawan pajak ya. Ya, Jadi semua yang ada di bukti potong ya udah sesuai dengan yang apa yang akan ya. dilaporkan Jadi dalam SPT tahunan ya Bu iya, Tami jadi ya? nanti nggak khawatir lagi nih di Mhm. akhir tahun jadi lebih bayar gitu Oh ya, gitu, jadi gitu. bingung, "Wah kok Iya. tiba-tiba ada lebih bayar, kenapa Heeh, karena ini?" Gitu. zakat muncul di akhir-akhir ya. Betul sekali. Oke, kemudian yang ke berapa nih Mas Wandi? Yang Keempat. keempat Bu Keempat Tami ya, sekarang, oke. mhm. Itu ya karena ada bukti potong A3, Iya, nanti berarti ada penambahan, kode kode apa? dokumen Kode dokumen? dokumen. Ya, Iya, ini terkait nanti transaksi yang berkaitan dengan bukti potong A3 gitu iya, ya. Kemudian yang lainnya adalah, mhm, kan kalau kita bicara pasal 21 ada iya, juga pasal 26, iya. ya kan? Kalau pasal 26 yang baru adalah di sini ada tambahan bukti kode negara domisili. Buktinya tambahan. Ya, Jadi tambahan. berapa ke berapa nih Bu Tami? Dari 194 menjadi 249 Oh lebih dari negara. 50 negara berarti tambah Ya, kodenya ya? Banyak banget tambahannya. itu kawan Ya, pajak. ya. Mmm, Kemudian yang hal lainnya mhm, adalah adanya ini, di dalam mhm, SPT Induk PPh 21 iya, sekarang diakomodir loh Mas Sandi, ampun apa ketika tuh? ada kompensasi kelebihan. Dari Misalkan, mhm, sebelum-sebelumnya gitu ya, ada iya, kelebihan. Nah, itu dikompensasi itu bisa, terdiri dari beberapa masa pajak. dari beberapa masa Iya, pajaknya Bu bahkan dari, Tami? bisa Mhm. jadi juga dari tahun pajak yang berbeda. Oh bisa dari tahun Iya, lalunya bisa berarti? bisa. Nggak cuma dari Iya. tahun pajak itu ya? Iya, itu udah diakomodir Mhm, di dalam SPT, induk SPT yang mhm, terbaru, oke. Dan yang lainnya oh di sini karena mungkin kemarin sempet dengar nggak Mas Wandi, waktu rame, ASN dapat THR kan. iya betul, Nah, kemudian kan kalau yang ASN mah oke lah ya yang semuanya DTP ya. Nah, DTP tapi betul kan sekali. ternyata faktanya kalau kita bicara PPh 21, instansi pemerintah emang Mhm, banyak banget banyak banget variasinya. variasinya, betul Oke, Bu Tami. ada apa namanya, P3K ya? P3K, P3K betul ya? betul ada P3K. Jadi PPNPN, P3K itu ternyata mhm, ada yang penghasilannya bersifat DTP, ada iya, yang non DTP. non-DTP juga ada? Oh Nah gitu? nah kemarin kan banyak tuh Iya, pertanyaan-pertanyaan itu gitu heeh. ya. Nah, di dalam Per 05 ini sudah ada Sudah ada penegasannya. penegasan, sudah ada Bahkan jawabannya ya Bu ya, Tami ya? bahkan sudah ada Mhm, sampai ke contoh penghitungannya. sudah dikasih contoh Ya, penghitungannya di nanti aturannya itu ya ya? nanti di bagian Oke, lampiran bisa bisa disimak. dibaca dan simak lebih lanjut Mhm. gimana sih cara ngitung tadi yang Ya, non-DTP itu ketika gimana ya? ada pegawai yang menerima penghasilan Mhm, DTP dan non dan DTP non-DTP dalam dalam satu satu masa masa pajak. Oh pajak. jadi bisa ada contoh penghitungannya, Ada. betul. Jadi Jadi yang kemarin mhm, pada bertanya-tanya mudah-mudahan iya, ini sudah oke. terselesaikan ya dengan contohnya ini. Iya, jadi nggak bingung lagi nih misalkan pada masa itu ada DTP, ada non-DTP, gimana sih cara Ya, ngitungnya itu sudah ya, diakomodir dalam Per 5 ya, 2024 ini ya Bu betul Tami ya. sekali, ya. Baik, jadi itu secara garis besar pokok-pokok yang diatur dalam Per 5 2024 Bu Mhm. Tami ya. Tadi Iya, sudah ada 7 poin untuk kawan pajak yang saya paling catat itu yang masalah, bukti potong itu tadi sudah ada pengurang zakat di 1721-nya iya, tahunannya, sama tadi ada cara penghitungan DTP dan non-DTP mhm, serta pokok-pokok lainnya tadi ya, oke, yang ada format bukti potong A3 yang iya, tadi yang bulanannya. mhm, Nah, Bu Tami, tadi kan sempat dibilang nih, ini aturan baru. Tapi iya, kan kadang aturan baru bulan Juni berlakunya belum tentu bulan Juni juga ya. Nah, saya mau tanya nih, sebenarnya peraturan ini berlaku mulai kapan nih Bu Tami? Dan oke. bagaimana implikasinya sama e-Bupot unifikasi instansi pemerintah? Ada nggak sih maksudnya dengan aturan ini dia e-Bupotnya mau gimanain gitu Bu Oke, Tami? oke. Baik.
Mhm. Sedikit saya luruskan Mas Fandi. Jadi Iya. aturan ini terbitnya bukan di bulan Juni, Oh bukan? tapi di Di bulan tanggal 16 Mei. oh iya bulan Oke, lalu jadi maksudnya. ditetapkan di tanggal Heeh. 16 Mei Iya. 2024, Iya. tapi memang berlakunya untuk masa pajak Juni Oh, jadi aturan di heeh, 2024. terbitan 16 Mei berlakunya Mhm, bulan Juni. Oh, bener berarti berlaku iya. bulan ini tadi? Masa pajak. Masa pajak Ya, Juni masa gitu. pajak Oke, Juni jadi gitu. mulai masa pajak Juni sudah mulai berlaku Berlaku memotong sesuai per aturan di 05 Perpres ya? 05 Oh, ini. baik kayak Oke, gitu. terus tadi terkait implikasi Mhm, pastinya Mas Mandi. iya, Sebenarnya ini tuh jadi semacam kayak payung hukum atau aturan pelaksanaan kalau aturan boleh ya. pelaksanaannya. Dulu kan ketika kita bicara TER, Iya, itu Bupot Unifikasi PPh satu yang swasta ya kalau kita swasta, bilang ya betul, secara iya, IP, itu sudah langsung mengakomodir tentang tarif TER kan. iya, Tapi betul. ternyata itu enggak serta-merta dengan untuk yang Bupot IP, IP? instansi Oh iya, pemerintah, betul ya? Mungkin Mas betul Fandi juga sekali, iya. sempat Saya lihat, menemui loh ya? kok belum ada ya buat IP-nya. Iya, Mungkin kawan pajak yang di rumah dulu, yang di kantor, yang di instansi kemudian juga bingung, kok udah ada buat unifikasi tapi saat bendahara buka kok di kita belum ada iya. gitu dulu Bu ya, Saya juga gitu. kebayang nih ya bendaharawan yang karyawannya ratusan Kawannya Mas, ratusan, betul kemudian sekali. harus pakai tarif TER tapi di e-Bupot belum Belum ada, akhirnya akomodasi, mereka impor tapi manual. tapi manual satu-satu, Iya, kayak gitu. oke buat para bendaharawan Heeh, mudah-mudahan ini kabar gembira kabar gembira banget sih Bu karena ini sekarang di sepertinya. e-Bupot, Heeh, unifikasi IP tarif TER benar-benar sudah sudah diterapkan, diakomodir, ya sudah diakomodir, jadi sudah akomodir. sama kayak e-Bupot unifikasi yang swasta. Alhamdulillah Nah, banget ya jadi ini, Bu. insya Allah Heeh, iya, udah nggak perlu apa namanya, satu-satu manual. manual gitu, satu-satu, ya ampun itu kayaknya kerja Ya, mulai pagi malam juga belum iya, selesai ya, ini Bu mudah-mudahan Tami. kabar gembira buat Iya, para bendaharawan semoga tentunya jadi ya. kabar gembira buat kawan-kawan instansi pemerintah semua, khususnya bendaharawan yang ngurusin Iya, bukti potong pajak dari pegawai-pegawainya nih. Jadi dengan iya, adanya bupet ini diharapkan untuk dapat lebih mudahkan pekerjaan dari kawan-kawan pajak bendahara pemerintah dan juga diharapkan jadi untuk pegawai-pegawainya mendapatkan bukti potong pajaknya lebih cepat gitu nanti Ibu iya, Tami ya dengan mhm. adanya Bupot unifikasi instansi pemerintah ini Ya gitu versi yang ya. terbaru dengan versi yang Mhm. terbaru ini ya Mas Fandi ya? Iya, kayak Oke, gitu. Nah, lagi Ibu Tami nih selanjutnya, terkait dengan update. Tadi kan Ibu bilang oke, nih ada update aplikasi iya e-Bupot betul. instansi pemerintah unifikasi ini nih. Terus apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak bendahara semua? Perlu install aplikasi atau mungkin ada spek tertentu untuk komputernya harus yang bagus gitu Eee, misalkan? oh iya, biasanya kalau kita Heeh, bicara update aplikasi tuh ada patch update baru ada nih biasa gitu ya, baru. oke. Komputernya Sampai kuat apa enggak iya, ini gitu ya, gitu. kompatibel enggak ya gitu ya. Kompatibel apa Oke, enggak? kalau aplikasi e-Bupot, Mhm. unifikasi IP ini seperti kita ketahui adalah aplikasi berbasis web, Oh ya web kan? jadinya bukan Web-based kan, jadi kan install ya? langsung langsung di DJP online kan Mas Langsung Fandi. di JP Jadi online? ketika ada Mhm. update-an itu juga akan bersifat otomatis. Oke, jadi nggak kita perlu download, terus Iya, install, install itu terus nggak tiba-tiba, perlu. "Aduh ini nggak kuat ternyata komputer." Nggak itu Iya, ya Tami ya? enggak, Nggak itu ada ngaruh? bakalan Oke, diterapkan iya. secara otomatis gitu ya. Jadi Oke. Bapak dan Ibu bendaharawan silahkan buka di e-Bupot Unifikasi versi Mhm, bulan Juni dan iya. silakan rasakan Rasakan perubahan-perubahannya, perubahannya, coba dites-tes sekarang perbedaan-perbedaannya gitu gitunya. ya. Jadi, oh Iya. sekarang udah bisa TER Iya, gitu ya. Dan ada lagi juga nanti deh mungkin di spill-spill nanti spill ada nanti lagi ya, ya. masih Tapi kita simpen dikit nih iya, rahasia. tapi secara Heeh, garis besar memang heeh, intinya nanti update-an itu bersifat mhm, otomatis, jadi kawan otomatis, pajak bendaharawan nggak perlu melakukan apapun karena itu iya. sudah langsung, istilahnya apa ya, ter-deploy atau Iya, ini ya di DJP di DJP online. online-nya. Tapi untuk DJP online bendahara pemerintah aja nih ya, Iya, ini bukan jadi kalau kawan pajak mungkin bukan bendahara pemerintah, fast cek kok nggak ada, ya memang nggak ada. Karena itu khusus bendahara pemerintah aja iya, kawan pajak. Tapi nggak apa-apa unifikasi kalau IP. mau ngecek terus ternyata ada, wah bisa dicurigain jangan-jangan selama ini Dia pekerjaan bendaharawan. sebenarnya bendaharawan. Tapi nggak mungkin gitu Bu Tami ya. Baik, kalau Oke, kayak gitu Bu Tami nih, untuk oke, penyesuaian tadi kan tuh konkretnya nih Bu Tami di aplikasi e-Bupot IP itu apa oke, aja sih untuk ya. penyesuaian yang dilakukan nih Bu Tami? Baik, yang pertama tadi Mas Mhm, Fandi saya sebutkan ini sebenarnya, lanjutan dari PMK 168 betul tentang tadi tarif sudah TER gitu ya. disebutkan yang TER. Tadi yang dulunya masih manual, Mhm, sekarang tarif TER sudah bisa digunakan di aplikasi e-Bupot IP, betul oke. sekali, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mas Fandi, Mhm, kan terkait aturan, tarif kenaikan. tarif kenaikan, Tarif iya. kenaikan untuk wajib pajak non NPWP. Iya, Ya, padahal kan dalam aturannya disebutkan bahwa sebenarnya walaupun nggak mhm, ber-NPWP sepanjang NIK-nya tervalidasi gitu ya tervalidasi. dengan data Dukcapil, dia tidak dikenakan sanksi kenaikan. Oke, berarti enggak kalau dulu kan biasa misalkan nggak punya NPWP ada naik 120% Ya ya Bu Tami? 20% lebih dua tinggi puluh gitu persen ya, lebih mhm. tinggi, Nah, kayak gitu.
sebelum periode ini gitu Mas Wandi, Iya, aturan itu ada, tapi kalau sebelum Juni ini memang masih ada itu, masih ada gitu itu. ya. Jadi kadang masih di manual lagi Heeh, kan. berarti terakhir Mei kemarin ya, Mei Iya, nah 2004. sekarang di bulan Juni ini, sanksi tarif kenaikan itu sudah benar-benar berlaku. Jadi Sudah sepanjang, mhm, apa namanya, pegawai yang dipotong itu sudah memiliki NIK yang NIK valid yang ya, valid, maka dia tidak akan terkena sanksi kenaikan yang 20% itu. oke Ya, baik. itu. Kemudian tadi, balik lagi pengurangan zakat yang sudah ada di, Iya 1721 A1 maupun A2 gitu ya, sudah iya, ada. Dan ya lainnya, biasa terkait terminologi aja, terminologi aja ya penyesuaian Tami ya? terminologi sesuai dengan yang diatur dalam PMK Per 168 betul penghasilan 2023. 8. Mhm. Nah, berarti itu sudah benar-benar sesuai UPAT IP itu sesuai dengan per 5 2024 sama sesuai dengan ada PMK 168. Iya, Sudah disesuaikan ya jadi ya? walaupun maaf Heeh, ya penyesuaiannya terlambat ya. terlambat. Kalau Dari heeh, yang penting Januari sampai mulai Juni, Juni nggak apa-apa ya. yang penting sudah ada dan sangat membantu Iya, tapi bendahara ternyata pemerintah pernah nih. ya Mas Bandi kita Mhm, ngobrol gitu, ini kenapa sih, yang swasta bisa cepet, kenapa yang IP agak lama? Tapi iya, lagi-lagi ternyata memang variasinya di IP itu mhm, banyak banyak sekali sekali, gitu berarti ya. banyak aturan-aturan Iya, juga jadi yang harus antara, sesuaikan penerima ya? oh bukan gini Mas, kan, ada penerimanya Mhm, ASN, ada iya, P3K dan ternyata sifat penghasilannya beda. berbeda Jadi sekali, ketika iya. diterapkan di aplikasi pun itu juga benar-benar harus Beda yang mateng bendahara, gitu ya. betul. Jadi Jadi kenapa lebih lama ketimbang iya yang, betul. IP yang swasta Yang gitu ya, swasta, IP, ibu pot unifikasi e-Bupot yang swasta. swasta, oke Kalau oke oke. kalau IP swasta nggak ada Butami. Oke. BUMN mungkin itu Iya ya. iya iya. Baik. Nah, jadi tadi kawan pajak, seperti Butami juga udah bilang tuh, untuk unifikasi yang swasta sama IP ini berbeda. Jadi Mhm, bagi yang bendahara pemerintah mungkin bisa cek buat unifikasi IP-nya, di situ sudah ada, hal-hal yang diterapkan berdasarkan per 05 2024, di mana itu berlaku mulai masa pajak Juni 2024. Jadi kawan pajak bendahara pemerintah jangan lupa kalau bukti potong berarti sekarang sudah pakai yang buat unifikasi IP untuk masa pajak Juni iya 2024 ya Bu Tami ya, iya, kayak gitu. Nah, kalau bicara nih Bu Tami, kalau mhm. bicara tentang per 05 2024 akan langsung tadi saya ingat A3 gitu. Saya mikirnya ini kayak kayak kertas ukurannya Iya lama-lama iya, kayak ukuran kertas A3 juga ya. gede segede gitu nggak sih Bu Tami? Ini A3 kayaknya kayak beda beda generasi, beda beda ini deh, generasi. beda beda persepsi. Oh Kalau saya gimana? ingatnya jurusan waktu Oh sekolah saya ya. nggak tahu. Kalau itu jujur saya nggak tahu Iya, Bu makanya Tami. nih beda generasi, beda Mungkin persepsi kawan ya. pajak semua yang suka hal retro ya Bu Ta enggak itu, enggak Iya, nggak sejauh itu apa-apa. kok kawan pajak. Itu mungkin Oke. tahu ya, kalau saya A3 tahunya cuma kertas Oh, yang kertas besar ya. banget Oh Bu iya iya, Tami ya. A3, A4, A5 Iya ya. betul, Oke. A3, A4, A5 semakin angkanya besar semakin kecil ukuran Oh gitu, kertasnya. oke. Tapi itu beda nih kawan Iya pajak iya. kita bahas sekarang bukti potong A3 yang dibuat untuk bulanan tadi nih Bu Tami ya. Oke. Nah, sebenarnya Bu Tami, tadi saya kan langsung teringat nih kalau kita bahas per 5 2024 pasti kaitannya yang baru banget itu A3 tadi, Iya bukti potong A3. Bisa dijelaskan Bu untuk format bukti potong A3 ini seperti apa? Tadi biar saya nggak salah paham oke juga gitu oke. Bu Tami ya. Iya, baik. Bukti potong A3 Heeh, ini memang format bukti potong baru mhm, yang sifatnya itu bulanan, iya, oke. oke, Dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan iya, dan atau, yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan gitu ya, mhm, yang diberikan kepada pegawai tetap dan iya, pensiunan yang mhm. menerima penghasilan yang bersifat berkala gitu ya. Berkala, Baik bagi mhm, PNS, iya kemudian anggota TNI, Polri, pejabat iya, negara dan juga pensiunannya gitu ya. pensiunannya Nah, juga. dibuatnya di setiap masa pajak selain masa pajak Oh, terakhir. berarti masa pajak terakhir nggak dapat A3 Ya, ya? jadi hanya di bulan Oke, Januari sampai dengan di bulan bulan November. November, bulan Ya, 11 di ya? bulan Desember dan seperti biasa pakainya 1721 Satu A1 A2 atau A2 baik, kayak gitu. gitu. Jadi nanti selain dapat bukti potong bulanan dengan bukti potong A3, kawan pajak juga nanti akan mendapatkan bukti Terdapat potong yang A2 yang atau A2, A1. A3. Itu masa pajak terakhir bukan berarti selalu November ya? Misalkan ada Oh karyawan yang ya, resign atau kawan ya. itu berarti misalkan resign di Juli, maka berarti terakhir mendapatkan A3-nya ya untuk masa pajak Juli Bu Tami ya. Ya, Lalu oke. nanti akan langsung mendapatkan 1721 A1, A2 Juga di dari bulan masa pajak Juli. awal, Oh ya, Januari sampai dengan Juli itu, oke. gitu ya, yang dihitung Mhm. setahunan itu, Ya, Bu Tami ya. mhm mhm. Jadi ingat kawan pajak, masa pajak terakhir itu dapat A3. Jadi kalau kawan pajak, "Bulan ini saya dipotong berapa sih pajaknya?" Itu bisa minta bukti potong A3-nya ya, Iya, Bu dan, Tami ya? Mhm. informasi yang saya dapat nih Mas, Iya nanti nggak jadi semacam kayak prepupulet. Ketika, iya, bendahara mhm, membuat bukti potong A3, maka iya, informasi itu sebenarnya bisa langsung apa ya, bisa langsung didapatkan di DJP online si wajib terintegrasi, pajak langsung orang terintegrasi di pribadinya. JP Iya. online-nya? Oh Jadi bisa gitu. jadi mereka ngecek
oh saya tuh bulan ini berapa sih Berapa penghasilan dan ini? Betul potongannya sekali. itu. Tapi itu bagi yang punya NPWP kawan pajak ya, kalau misalkan cuma punya NIK tadi kan, sudah nggak dipotong, tapi karena nggak punya Karena DJP online ya nggak nggak punya nggak bisa MVIN ya, nggak ngecek, bisa buka betul. juga ya. Oke Iya, jadi oke. kalau kawan pajak yang mungkin sudah ada penghasilan, yuk daftarkan NPWP-nya sekalian Bu Ya, Tami ya, oke. gitu. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai bukti potong A3, jadi nggak salah paham lagi. Saya kiranya Ya, tadi bukti potongnya makin gede nih Bu, nggak gitu ya? Nanti bukan kalau yang mau bukan. datang kantor pajak minta tolong lapor, saya takutnya bawa kertas banyak banget gitu ya. Itu Oke bukan oke. kayak gitu, tapi Bu Tami persepsinya beda tadi ya? Iya, saya Saya ingatnya jurusan jurusan, iya. saya nggak tahu Saya sama dulu apa ya? Oke kalau Bu Tami. Nah, lalu bagaimana nih Bu Tami, tadi kita ngelanjutin lagi nih, saya ada pertanyaan lagi Bu Tami. Oke Bagaimana sih ketentuan tentang pembuatan bukti potong untuk instansi oke. pemerintah ini? Ketentuannya bedanya apa sih sama yang swasta ini? Lalu apakah wajib tadi dibuat setiap masa pajak? Terus atau ada kondisi-kondisi yang, seperti apa yang tidak ada pembayaran B21 atau bagaimana itu Bu Tami? Baik, sebenarnya, ketentuan pada Mhm, dasarnya ya, poinnya gini, ketika bukti potong itu dibuat, iya. ketika ada pembayaran penghasilan, Oke, berarti oke? pembayaran penghasilan bukan pemotongan pajak, kata Pembayaran utamanya. Oh, penghasilan, pembayaran jadi ya pertama penghasilan, nah, kata dia atau kuncinya. dalam hal atau kalau dibalik jadi, bisa tidak dibuatkan bukti potong Iya? manakala tidak ada pembayaran penghasilan. Oh, gitu. Oke, itu Mhm, bisa bisa. tidak dibuatkan. Tapi, Mhm, kondisi-kondisi tertentu yang tetap harus dibuatkan, bukti bukti potong tadi potong, ada pertama itu, adanya penghasilan yang dibayarkan. baik. Walaupun penghasilan yang dibayarkan itu bisa jadi PPh 21-nya nihil. Kenapa? Oke, Karena pertama misal kondisinya penghasilannya di bawah PTKP. baik. Kemudian yang kedua, atau karena, nihil karena dia punya fasilitas. Misalkan dia punya Fasilitas. SKB Iya, gitu SKB. ya, atau dia juga nihil karena pakai fasilitas JTP gitu Iya, ya. atau nihil mungkin juga karena range dari TER-nya nggak masuk range yang Ya, dikenakan yang 0% ya jadinya. PTKP yang itu ya, oke Ah, itu. iya. Kemudian atau mungkin kalau pasal 26 gitu dia Mhm, nihil karena ada perjanjian tax treaty janjian tax P3B treaty gitu ya, P3B, dia ada iya, SKD gitu iya, ya, dengan SKD gitu maka, SKD. walaupun ada pemotongan tapi jadinya Nihil nihil gitu ya. gitu. Nah, kemudian ada lagi ya itu tadi ada istilahnya ada fasilitas-fasilitas yang menyebabkan dia jadi bebas atau Iya, nihil. ada hal-hal Misalkan ini tertentu Mas ya? Randi, Mhm. mungkin pernah dengar katanya tuh nanti yang bakal Mhm? bertugas di IKN juga dapat fasilitas kan. Oh Nah, mungkin iya, terkait itu ya terkait nantinya, itu juga. menyiapkan terkait itu ya. Mhm? Nah nah nanti dalam kondisi-kondisi seperti itu, Heeh, karena memang masih ada pembayaran penghasilan, iya. tetap harus dibuat bukti potong, Oke, jadi gitu. kata kuncinya bukan ada dipotong pajak atau enggak buat bukti potong, tapi Iya kata kunci utamanya dibayarkan penghasilan iya atau tidak. iya Jadi bagi kawan-kawan bendahara pemerintah nih khususnya ya, atau iya. mungkin swasta juga sama aja Bu ya kalau hal itu ya. Tapi Kalau kalau Per mhm. 05 memang ini kita bicaranya Khususnya benar-benar IP bendahara aja iya, sih. IP aja, baik. Mhm. Ingat kalau misalkan membuat bukti potong dan pelaporan SPT masa pasal 21-nya Ya, itu selama ada pembayaran penghasilan, penghasilan. maka wajib membuat bukti potong Ya, dan wajib melaporkan SPT masa pasal 21-nya. iya. Heeh, jadi bukan karena tidak ada bukti enggak Nggak ada ada pasal dua pajaknya, enggak ada satunya. pasal 21-nya, enggak lapor atau enggak buat bukti potong, Mhm. bukan seperti itu Iya Bu Tami ya. iya Nah, jadi tiap bulan wajib, tiap masa pelaporan pembuatan bukti potong wajib dilakukan apabila ada pembayaran penghasilan iya, gitu, Bu Tami walaupun ya. PPh 21-nya nihil, Iya, gitu jadi ya. bagi kawan pajak juga nih, mungkin nih pegawai yang dipotong Pak, dipotong ada bukti potong, penghasilannya masih di bawah PTKP atau penghasilannya di bawah tarif TER, itu merasa, "Oh nggak dipotong," tapi tetap kok boleh minta bukti potongnya gitu Iya ya. iya Kayak gitu ya kawan pajak ya. Nah, tadi kan Ibu Tami sudah bahas mengenai dengan, pokok-pokok yang ada di bukti potongnya tadi, bukti iya, potong A3, A3, bukti potong A3-nya heeh, itu ya. mhm, Nah, tadi dalam bukti potong itu Bu Tami sempat singgung nih antara yang DTP dan non DTP oke, dalam satu masa masa pajak. pajak, Tadi di mhm, awal juga Bu Tami sudah sebutkan banget tuh, saya ingat masih yang ada beda misalkan satu IP3K, satunya oh pegawai, ASN, ada yang di DTP atau non DTP. Nah, itu mhm. perlakuannya seperti apa di bukti potongnya Bu Iya, Tami? baik, ini Mhm. kemarin memang saya sendiri sempat ini, saya sempat melayani pertanyaan-pertanyaan terkait ini banyak Oh, sudah sekali, banyak yang terutama tanya juga ke kemarin Bu kita dapat Tami ya? THR bulan apa ya, April ya, April itu kayaknya banyak sebelum tuh iya, banyak yang banyak tanya. yang nanya, "Ibu Iya, ini yang betul sekali, THR heeh. P3K gimana?" Gitu Iya, kan. Karena pada mhm, saat itu memang belum ada penegasan, belum ada penghitungannya penegasannya. akhirnya kita
Oh, pakai yang per 16 tuh Per ya, Mas? 16 yang Jadi ingat dulu. nggak kalau THR di per 16 tuh kan dihitung dulu nih penghasilan pokok ditambah Pokok tambah THR, dihitung THR, pajaknya ketemu betul berapa, sekali, iya. kemudian dihitung lagi penghasilan tanpa THR Iya, berapa, kayak gitu. diselisihkan gitu kan. Diselisihkan Oke. dulu kayak Dan gitu. ternyata di dalam per 05 ini Iya, diatur diatur lagi secara lebih jelas. lanjut, secara Ternyata jelas. memang penghitungannya tetap menggunakan TER. Menggunakan TER. Ya, Jadi maksudnya tetap menggunakan TER tanpa menyelisihkan. jadi nggak usah ngitung 2 kali ya Sebenarnya istilahnya. kalau dihitung 2 kali ya gini ya, bukti potongnya bener Iya. dibuat, gimana ya caranya ya, maksudnya gini, mekanisme selisih itu ternyata hanya berlaku untuk masa pajak terakhir, Mas Fandi. Oh, masa Ya, iya. di bulan Desember, Iya. yang awal dipotong berapa Heeh. diselisihkan gitu ya. Tapi ketika ini terjadi di masa pajak selain masa pajak terakhir, ternyata Iya. ketentuannya adalah misalkan ya, ada pegawai menerima penghasilan yang bersifat DTP dan non DTP, Iya. maka ternyata dia harus dibuatkan 2 bukti Harus potong, buat Mas buat Fandi. bukti Iya, potong. di masa Oh, pajak gitu, itu. di masa Di pajak masa itu. pajak itu dibuatkan 2 bukti Mhm. potong. Pertama dibuat bukti potong dengan, atas penghasilan katakan ya yang DTP dulu Yang nih. DTP dulu, Misalkan, atas THR-nya. atas Karena THR-nya. THR-nya ternyata yang P3K itu juga ternyata yang DTP. DTP Oh, gitu gitu. ya. Iya, iya, iya. Nah, itu menggunakan tarif Mhm. TER kemudian, atas THR-nya dulu gitu ya. Atas THR-nya dulu. Dikalikan kan hanya, pembedanya adalah apa, Mas, PTKP PTKP, dan nilai nilai penghasilannya. penghasilannya, Itu betul. bukti potong yang Iya, pertama. Kemudian bukti potong yang kedua, dibuatkan bukti potong untuk penghasilan rutinnya, misalkan penghasilan gaji rutinnya. rutinnya itu ya. Iya, Nah, itu oke. juga sama menggunakan tarif TER. Tarif TER juga, Iya, sama dua-duanya sama tarif TER bedanya, cuma yang satunya iya. DTP, satunya non DTP Iya. gitu Bu Nah, Tami ya. nanti masalah mekanisme selisihnya itu kembali lagi hanya di masa pajak Masa pajak terakhir terakhir. gitu, Jadi masa pajak Desember atau mhm, terakhir bekerja iya, gitu jadi ya Bu kan Tami soalnya ya. beda banget emang dengan Beda yang banget per ya. 16 ya, Iya, sangat ngitung beda. 2 kali Mhm, diselisihkan gitu. Jadi mekanisme selisih memang benar-benar ada di masa pajak terakhir masa pajak saja. terakhir saja. Untuk yang semacam ini jadi penegasannya adalah bahwa tetap dibuatkan 2 bukti Mhm, potong untuk yang DTP iya. sendiri, non DTP sendiri dengan menggunakan tarif TER. TER itu tadi ya Mhm, Betami. Baik kalau kayak gitu tuh, sudah sangat masuk sekali insight-nya. Jadi gimana bedanya bukti potong ini khususnya yang ada DTP dan non DTP, iya. apalagi dengan THR mungkin yang nanti tiap tahunnya akan selalu dibuat Iya, Bu Tami bakalan ya? ada. Bakal Iya, ada amin terus. amin, ada Amin, dong. amin ya rabbal alamin, semoga selalu ada ya kan. Nah, Amin. terkait bukti potong 3 ini seharusnya kan dibuat setiap bulan tadi. Saya ingat Bu Tami Iya, udah bilang dibuat setiap masa pajak gitu mhm Bu Tami ya. mhm, Sementara per 05 2004 ini kan mengaturnya mengenai hal ini tuh tadi Bu Tami bilang ini terbitnya rilisnya aturannya itu 16 Mei 2024. iya betul, Betul dan berlakunya mulai untuk masa masa pajak Juni, Juni, masa pajak Juni 2024 ya Bu oke, Tami ya. mhm, Nah, lalu bagaimana nih perlakuannya atas pemotongan PPh satu untuk masa pajak yang dari sebelumnya, Januari sampai Mei atau, Mei Mei, atau sampai Mei ya, sebelum-sebelumnya deh, sebelum masa Juni oke oke. 2024 tuh gimana Bu Tami? Baik, kalau kita bicara cut Mhm, off waktunya ya, timeline-nya iya, ini tetap berlakunya kan TER itu berlakunya tetap 1 Januari 2024, betul oke. ya 1 Januari Tapi untuk bukti 2024. potong A3 ini karena memang Iya, berlakunya di masa Juni, baik, maka masa Januari sampai dengan Mei tentunya belum ada ya belum bukti ada. potong A3. Mhm, Tapi atas pemotongan di masa Januari dan Mei, Mei, walaupun tanpa ada bukti potong bulanan yang A3, iya, itu tetap dapat diperhitungkan pada tetap saat dapat nanti di diuntungkannya. masa pajak Masa pajak terakhir. terakhir ya, di A1 atau A2-nya tetap diperhitungkan itu Iya, Bu tetap bisa Tami ya? diperhitungkan, Baik, kayak walaupun gitu. A3-nya belum ada Baik, jadi gitu untuk ya. masa pajak Januari sampai Mei tidak mendapatkan bukti potong A3, tapi Tetap tetap dipotong sesuai dengan tadi yang tarif TER pasal 21 Bu Tami ya? dan tetap Gitu. diakui bisa Tetap diakui, diperhitungkan, diperhitungkan. Jadi nanti akan dihitung kembali di masa terakhir masa pajak bagi masa terakhir, pajak terakhir bagi kawan pajak, gitu ya ya Bu iya, Tami? Wah tadi sangat banyak nih kayaknya bahasan dari per 2024 nih, tapi oke. saya rasa itu isinya buah semua Bu, nggak ada Waduh, kulitnya. Sangat penting mudah-mudahan nih, ya mudah-mudahan, heeh, bendahara yang menerima daging semua ini, bukan jadi beban ya, aduh bukan beban, apalagi ya, tapi enggak, coba nikmati mhm, kemudahan-kemudahan baru di betul aplikasi sekali. Aku.ip ya, Iya semuanya, sekarang bye-bye mhm, manual. babe manual, babe mungkin lembur sampai malam buat ngerjain Iya, bukti oke, dan, potong gitu. impor masih ada Impor kok, masih ada. menu impor bukti potong Heeh, masih betul ada gitu sekali. ya, oke. Jadi bagi kawan pajak instansi pemerintah ini sangat kabar
bahagia, Ya, kabar mudah-mudahan gembira semakin untuk kita semua. memudahkan. Betul, semakin memudahkan Mhm. untuk kita semua. Apalagi sekarang juga ada bukti potongan 3, nggak cuma untuk bendaharanya loh Bu Iya Tami, iya, ini buat juga keuntungan pegawai bagi ya, pegawainya bisa untuk memantau tiap bulan nih. bagi yang rajin mungkin memantau tentang, pengeluaran atau pemasukan tiap bulannya, yang rajin Mhm, mencatat keuangannya, ini iya, sangat-sangat penting nih Bu langsung Tami. dapat feel, Langsung tiap dapat feel bulan tiap ya. bulannya Oke gitu, oke. betul Utami. Nah, tadi kita sepertinya sudah bahas secara seluruh inti dari Penerimaan Ya, 2024 ini ya Bu mudah-mudahan sudah Tami. terdeskripsikan lah ya dengan podcast Semoga, singkat alhamdulillah, ini ya, amin. Semoga mudah-mudahan. sudah terbuka yang jelas. Nah, tapi Bu Tami kayaknya rasanya kurang lengkap kalau misal kita sudah bahas, saya sudah nanya ke Ibu, kita belum lihat nih di IG ada pertanyaan apa enggak. Mungkin ada yang mau gantian tanya dari kawan pajak di live IG? Oke. Oke, saat kita cek ini sepertinya belum ada pertanyaan. Mungkin bagi kawan pajak instansi pemerintah lagi ada fokus kerja kali Bu Iya. Tami. Nggak apa-apa, Akhir nanti bulan Mas Wandi. akhir bulan. Nggak apa, nanti untuk podcast ini kita upload Ya, di di YouTube kita YouTube ya. ya, Di mudah-mudahan YouTube yang belum bisa kita, menyaksikan bisa betul, yang lagi menyimak di di YouTube. jalan, lagi dinas, atau yang lagi di kantor, lagi sibuk bekerja, tenang aja kawan pajak, tetap bisa menyaksikan live kita pada hari ini, Mhm, podcast kita pada hari ini di di YouTube YouTube kita KPP. di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Nah, kalau kayak gitu Bu Tami, Oke. sebelum saya tutup Bu Tami ada yang ingin menambahkan atau tidak nih? Oke, jadi, Mhm, konklusinya adalah ini tuh iya, sebenarnya jawaban, penegasan atau mungkin, ini yang mudah-mudahan ini diharapkan oleh iya, para bendaharawan sangat ya, gitu diharapkan ya. pasti Bu Tami. Karena penyesuaian e-Bupot IP walaupun Iya, ya mhm, terlambat ya sampai 5 bulan gitu betul ya, sekali, tapi akhirnya juga sudah bisa dirasakan oleh mhm, instansi pemerintah ya. betul sekali. E-Bupotnya udah sama dengan Sama e-Bupot yang dengan swasta swasta ya, gitu, heeh. jadi tidak ada beda lagi gitu Iya, Tami PR-nya ya. udah bener-bener langsung, Iya, kayak kemudian gitu. NIK juga sudah, kenaikan itu ya Mas, Mhm, kenaikan betul. yang karena NIK udah valid juga sudah bisa digunakan gitu Baik ya. kalau kayak gitu. Jadi kalau udah mudah, nah harapannya adalah patuhnya juga ya. Iya, Kalau udah pelaporannya dipermudah, mudah-mudahan kepatuhan kepatuhannya pelaporannya juga juga meningkat. Betul meningkat. sekali Tami. Kalau gitu terima kasih nih Bu Tami Sama-sama Mas sudah Wandi, menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Maaf kalau tadi pertanyaannya mungkin banyak kali Bu nggak Tami ya. apa-apa, yang Nggak mudah-mudahan apa-apa. mewakili, Mewakili para kawan pajak. bendaharawan di luar Betul ya Mas. sekali yang sering ditanyain nih kalau Ya. FAQ Oh, istilahnya, FAQ. FAQ sekarang istilahnya. Oke oke. Sama kan tapi ini istilahnya Bu ya? Masih Sama-sama, sama sama. istilahnya. Oke kalau kayak gitu. Nah, luar biasa sekali kawan pajak perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga kawan pajak khususnya kawan pajak instansi pemerintah itu menyimak bincang pajak kita pada hari ini dan semoga mendapat manfaat yang luar biasa Oke, ya amin amin. tentang per 05 2024 ini. Nah, sebelum saya tutup jangan lupa bagi kawan pajak semua untuk terus mengikuti IG Live, podcast dan kelas pajak ataupun media informasi dari KPP Pratama Jakarta Kalideres di mana alamatnya itu di @pajakkalideres. Jadi bagi kawan pajak yang nggak mau ketinggalan informasi mengenai hot topik perpajakan, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe media sosial dari KPP Pertama Jakarta Oke. Kalideres supaya bisa ngeliat kita sering-sering juga ya Iya, Bu Tami ya. tahu update-annya ya. Iya, semoga nggak bosan ya ngeliat kita juga ya Tami ya. Baik, baik kawan pajak semua, jangan lupa untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi Iya, NPWP bagi orang pribadi. Dan jangan lupa yang paling penting adalah untuk selalu menjaga kesehatan, senyum selalu, jangan lupa ini Jumat, besok kita libur, semoga yang oh, nggak lembur, besok libur nih, iya, 2 hari mungkin ya. besok kita Sabtu gitu Yes. kan ya. Iya, kalau ada yang lemburan tetap semangat, bagi yang kerja Oke. juga tetap semangat, sehat selalu dan hati-hati jalan. Sampai jumpa di live Instagram dan podcast kita di Bijaksana, Bincang Pajak Santai Penuh Penuh makna. Makna. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Waalaikumsalam warahmatullahi pajak. wabarakatuh.